Halo, jumpa dengan saya Ganesha. Untuk kali ini adalah tutorial yang kelima, yaitu menggunakan software Advanced Group Poster. Untuk tutorial kali ini adalah menggunakan grup posternya untuk posting ke grup. Jika teman-teman belum melihat video sebelumnya, video 1-4, pastikan untuk mempelajari dulu video 1-4 biar tidak bingung di video-video selanjutnya. Soalnya tahap-tahapnya biar sesuai dan akurat ya. Untuk posting di sini sebelumnya kita sudah menggunakan opsi untuk join group atau tab untuk join group, di mana kita bisa tadi melakukan join dan tracking. Dan dari hasil trackingnya di sini adalah grup yang udah di approve. Nah, untuk melakukan poster pastinya kita harus udah di approve di grup tersebut. Makanya di tahap sebelumnya kita pastikan dulu, kita tracking grupnya udah di approve atau belum. Oke, lanjut aja. Kalau udah, di sini kita bisa langsung menggunakan data yang di sini yang dari kita track tadi. Kita tinggal buka ini, otomatis akan tampil di sini datanya. Kalau kita ingin menggunakan load dari CSV juga bisa. Misalnya kita hapus dulu, lalu kita ambil data dari CSV yang tadi kita udah backup. Seperti ini. Ada juga cara lain untuk posting di grup, adalah kita mengambil list dari account. Caranya cukup mudah. Di sini klik load join group. Di sini software akan mengambil data grup yang kita udah join dan statusnya di approve. Namun di sini ada banyak kelemahan, yaitu grupnya itu campur aduk atau macam-macam. Sebagai contohnya, saya stop dulu. Di sini ada grup mulai dari kucing, mulai dari cerita lucu, mulai dengan burung, mulai dengan apa aja, komunitas-komunitas atau lainnya. Ini ada yang kenari dan sebagainya. Di sini kita ada opsi tambahan yang tidak ada di versi sebelumnya, yaitu opsi filter. Jadi misalnya kita ingin mengambil data dari grup yang udah disimpan di Facebook, grup yang kita udah joinnya di approve, kita tidak, kalau kita langsung nge-blast misalnya promosi menggunakan data ini, pasti pertama hasilnya kurang akurat karena mungkin produk yang kita promosikan tidak sesuai dengan grupnya. Yang kedua, kemungkinan akun tersebut akan lebih cepat ke suspend karena akan ada banyak grup yang melaporkan karena tidak sesuai dengan topik yang ada di grup tersebut. Tapi dengan opsi ini, filter ini, kita bisa menfilter dulu grup tersebut sebelum kita posting. Misalnya saya ingin posting tentang kucing atau mungkin tentang kenari ya, yang udah banyak kenari, maka kita klik filter, kita singkirkan dulu grup yang tidak ada hubungannya dengan kenari. Jadi kita pilih not contain kenari. Lalu kita set and check. Nah, setelah itu langkah terakhir adalah klik delete group. Nah, di sini grupnya tinggal grup yang berhubungan dengan burung kenari. Jadi, walaupun ini datanya lebih sedikit, tapi pastinya akan lebih akurat kita gunakan untuk promosi karena sesuai dengan topiknya. Kalau ingin filter, misalnya kita ingin yang grup jual beli aja, di sini kita singkirkan grup kenari yang tidak ada hubungannya dengan jual beli misalnya. Kita pilih not contain jual beli. Kita klik set and check, lalu kita delete. Nah, di sini tinggal yang tersisa adalah grup jual beli grup burung kenari. Itu adalah ketika kita menggunakan load my group. Soalnya di versi sebelumnya filter ini tidak ada, dan misalnya sebuah akun terlanjur join grup yang gaduh-gaduh, campur aduk. Seperti ini, grup tentang pantun semua di join. Kalau kita promosi nggak masalah, tapi pasti nggak akurat. Selain itu akunnya cepat disuspend. Akan sangat berbeda hasilnya ketika kita filter grup tersebut dan kita promosi sesuai topiknya masing-masing. Nah, cara yang terakhir adalah kita menggunakan backup tadi. Misalnya yang kita demokan sebelumnya, kita pakai cara itu biar langkahnya tetap sama ya. Jadi runutnya mulai dari set, reset, ke join, ke posting. Ini kita ambil data yang udah di approve, atau kalau belum mau ngecek lagi, ini tadi udah dicek ya di video sebelumnya. Jadi ini statusnya udah dicek. Ini grupnya topiknya tentang lucu untuk demo. Saat ini saya akan menggunakan opsi untuk postnya. Di sini ada beberapa post ya teman-teman. Mulai dari post produk post atau yang di grup yang tentunya teman sudah tahu bahwa di grup sekarang ada opsi jual beli. Kemudian standar post atau link post. Link post ini bisa berupa link. Saya pisahkan dengan standar soalnya ini untuk menggenerate
thumbnail secara otomatis. Mungkin di versi selanjutnya akan saya jadikan satu dengan standar post, tapi di versi ini masih saya pisahkan. Kalau produk post, di sini kita wajib mencantumkan nama produknya dan harganya. Jadi kalau standar post kita tidak perlu mencantumkan harga dan nama produknya. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir sekiranya grup tersebut tidak support dengan jual beli, maka software akan otomatis men-switch ke standar post. Nah, untuk demo biar kita semuanya datanya istilahnya tepat ya, kita pakai yang standar post aja dulu. Kemudian di software ini ada opsi multi image atau rotate image. Jadi setiap grup nanti kita menggunakan image yang berbeda-beda dengan spin tag, yaitu biar tagnya juga berbeda-beda. Langsung aja untuk contohnya saya cari beberapa gambar dulu. Misalnya saya cari gambar lucu ya. Saya cari dulu di Facebook misalnya gambar lucu. Ini kita sesuaikan aja teman-teman. Foto. Misalnya ini saya cari, saya simpan, open image new tab, kita cari, simpan lagi, misalnya tempat. Kalau produk ya kita tinggal cari aja gambar produk yang banyak, yang sama, mungkin juga bisa nomor HP-nya di watermark di sini gitu, biar nggak mudah kedetek oleh footprint Facebook. Ini untuk contohnya cari gambar yang banyak ya. Oke, saya simpan satu persatu. Saya buatkan satu folder dulu. Saya buatkan folder test image post. Oke, contoh aja. Ini gambar satu. Saya beri nama. Lalu ini gambar dua. Nama image S gambar tiga. Gambar 4, set image gambar 5. Saya menggunakan 6 gambar. Gambar 6. Sudah ada gambar 7 lah ya. Gambar 7. Kenapa saya menggunakan beberapa banyak gambar? Di sini teman-teman perlu ketahui, atau mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kekuatan Facebook itu ada dua hal. Yang pertama adalah yang menurut saya pribadi ya. Yang pertama adalah targeting yang tepat, yang dimana kita sudah riset misalnya tadi, atau kalau iklan kita juga bisa menentukan audiens yang tepat. Yang kedua adalah viral. Nah, di sini kekuatan Facebook tersebut harus kita manfaatkan, yaitu kita membuat post yang benar-benar sesuai, kemudian dengan kata-kata yang benar-benar bagus. Istilahnya bagaimana biar orang yang melihat post kita itu tertarik untuk nge-like atau komen atau nge-share kalau bisa. Terutama komen ya. Komen itu nilainya menurut saya lah paling bagus, soalnya usahanya banyak ya. Kalau nge-like kan tinggal pencet sekali, kalau komen perlu ngetik banyak. Nah, di sini saya akan menggunakan image tentang lucu semua, menggunakan banyak image. Tadi di mana simpan namanya apa ya, lupa. Oh, ini namanya test image post. Lalu saya pilih semua, select all. Kalau teman-teman mau promosikan produk juga bisa menggunakan gambar yang banyak dari sudut yang berbeda-beda misalnya, kemudian kita watermark sekalian nomornya seperti ini untuk contoh aja. Lalu kita klik open. Di sini kita pilih rotate image, yaitu agar setiap grup menampilkan image yang berbeda-beda. Untuk pembatasan maksimal grup di versi ini belum bisa membatasi maksimal grup, jadi defaultnya cuma 1. Kemudian kita menggunakan spin tag yang related, yang mengundang, misalnya usahakan untuk komentarnya atau tagnya itu yang mengundang banyak klik atau istilah memancing user lain ya, bukan memancing untuk melaporkan. Soalnya kalau nyepam itu pasti adalah seni, kita harus benar-benar bisa bagaimana nyepam biar terkesan tidak nyepam gitu. Ini contoh aja, misalnya ini grup lucu, misalnya saya spin kakak dengan hahaha buset, ngakak misalnya, lucu, ngakak, guling-guling misalnya. Ini bisa kita masukkan sinonim sebanyak-banyaknya, nggak ada batasan. Kita spin gini, terus kita tambahkan misalnya perintah untuk call action.
jangan lupa share. Ya, share ini kita bisa spin, misalnya like, komen, share. Oke, misalnya seperti ini. Lalu kita pilih grupnya. Di sini sekarang kita lakukan start posting. Nah, di sini software akan mulai melakukan post pada list grup-grup ini. Nanti di sini software akan memberikan respon statusnya, misalnya post tersebut di approve atau enggak, atau kalau di approve, auto approve, otomatis akan menampilkan laporannya di sini. Nah, di sini ada laporannya di statusnya pending approve, berarti grup tersebut perlu moderasi dari admin untuk bisa tampil postnya. Di sini adalah random delay, di sini software akan berhenti secara acak dalam waktu yang berbeda-beda sebelum melanjutkan proses selanjutnya. Nah, ini adalah tahap posting yang kedua. Nanti kalau grup tersebut auto approve, di sini akan menampilkan laporannya di sini. Nah, sepertinya biar video nggak kepanjangan, mungkin saya pause aja ya. Kita coba, tinggal kita lihat dulu satu lagi. Nah, ini adalah contoh grup yang auto approve, di mana laporan statusnya akan otomatis tampil di sini. Di sini kita bisa lihat, misalnya pada browser, kita bisa lihat. Nah, ini contohnya laporannya. Ini adalah single postnya, post tersebut. Kita kembali ke software. Di sini ada yang pending approve. Untuk biar videonya nggak kepanjangan, saya pause dulu. Nanti saya akan lanjutkan ketika prosesnya udah selesai. Soalnya pada software di sini menggunakan delay. Ini untuk berjaga-jaga agar akun kita nggak terlalu brutal dalam memposting di Facebook. Oke, saya pause dulu. Nanti dilanjutkan untuk teknik-teknik selanjutnya. Oke, di sini software udah selesai ngepost. Dari tesnya 10, ada beberapa yang pending, ada yang auto approve. Di sini kita bisa melihat laporannya. Kita bisa sort di sini, yang pending approve ada 2. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah membackup data tersebut ke CSV. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Kenapa? Ada 2 alasan, yaitu di mana kita bisa menggunakan data tersebut untuk akun lain. Jadi grup yang auto approve itu pastinya kalau kita menggunakan akun lain juga auto approve. Dan yang pending approve bisa kita tinggalkan kalau kita nggak cocok misalnya. Tapi kalau mau dipakai juga nggak masalah, nggak ada kewajiban. Cuma kalau saya yang pending itu biasanya saya tinggalkan, kecuali memang grup tersebut sangat penting. Untuk meninggalkannya nanti kita bisa impor ke join group ini datanya. Kemudian yang auto approve kita bisa menggunakan untuk BAM, untuk menyundul di tab BAM ini. Oke, langsung aja, nanti itu akan kita bahas pada video selanjutnya, soalnya sudah terlalu panjang. Bagaimana untuk melakukannya? Cukup mudah. Pertama, kita hilangkan dulu centengnya semua, lalu kita filter. Di sini yang perlu kita backup dulu adalah grup yang pending approve misalnya. Di sini kita cari grup contain, ini pending. Lalu kita set and check. Nah, di sini udah pending. Kalau udah kita save. Kita save, lucu, pending approve. Oke, kita simpan dulu pending approve. Lalu kita pilih, ini yang dicek ya, yang kita ekspor, kita pilih yang checked. Oke, itu yang dicek. Lalu kemudian gimana nasibnya yang auto approve? Di sini juga bisa cukup mudah kita backup juga lagi. Ini kita disingkirkan dulu atau kita delete. Kita bisa save sebenarnya langsung dari sini, kita pilih yang save and uncheck, tapi lebih mudah saya suka yang ini, kita delete aja dulu. Kemudian kita save. Ini lucu grup auto approve. Kita pilih select save all, save now. Nah, di sini misalnya gini, kita hapus dulu misalnya. Kemudian kita ingin berganti akun, kita mau join, kita bisa menggunakan data tadi. Misalnya saya ingin ganti akun satunya, ganti akun Facebook lain atau menambah akun baru, kita load dari CSV, lalu kita pilih yang auto approve seperti ini. Gimana nasibnya grup yang nggak auto approve tadi? Misalnya di akun ini saya ingin keluar misalnya, saya nggak suka grup tersebut, lalu klik load,
lucu pending approve. Ini. Nah, di sini pending approve kita leave. Misalnya kita nggak suka dengan grupnya, model-model gini kita bisa leave. Atau kalau mau dipertahankan juga nggak masalah, juga kewajiban, saya cuma menunjukkan caranya. Kemudian seperti itu, dan di ini tadi kita balikkan lagi ya datanya, kita load, yang kita pilih auto approve. Jadi seperti ini. Lalu di video selanjutnya akan saya bahas bagaimana melakukan BAM, baik menggunakan data langsung dari software ini ataupun dari CSV yang sudah kita simpan tadi. Oke, sekian, terima kasih, dan jangan lupa saya sarankan sekali lagi untuk subscribe channel YouTube ini karena karena Facebook itu sering berubah-ubah dan kita mungkin tekniknya juga akan kita update pada channel YouTube ini. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan info, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.